Halo geng, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekanku semuanya, para peternak puyuh, pecinta burung puyuh pokoknya. Ya sembari hobi kita, sembari apa ya? Sembari hobi, sembari mencari penghasilan kawan di dunia ternak puyuh. Hari ini hari ke-9. Di hari ke-9 kita geser ke kanan, ke kiri. Nah, itu. Jadi setelah kita geser-geser ke sini, cek kelembapan juga. Nah, terus kemudian nanti kita apa ya? Sembari mengecek semuanya lah dari suhu, ataukah dia suhunya berubah ataukah tidak. Tapi kalau digital nggak berubah ya. Nah, kalau digital nggak berubah. Ini karena kita matikan maka suhunya turun kawan. Ya, suhunya turun. Kalau kita tutup maka dia akan naik suhunya. Oke, kemarin ada yang nanyakan, ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Kemarin itu ada yang nanya, coba kita bantu jawab ya. Barangkali nanti bisa bermanfaat. Itu masalah kelembapan kawan. Maaf Pak, mohon info untuk kelembapan mesin tetas telur puyuh. Sulit dinaikkan. Solusinya apa ya? Padahal semua sudah dicoba. Ya, padahal semua sudah dicoba. Mulai dari berikan busa, penutup semua ventilasi, terus semua ventilasi, menggonta-ganti lampu, nyari yang pas dan cocok. Sulit sekali, mentok hanya di nyampe 53%. Untuk menaikkan sampai 65% gimana caranya? Ukuran mesin tetas, saya kapasitas 1200 dan Homen barangkali ada saran. Terima kasih. Salam ceketer dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mendapatkan nampan air ke lampu, mendekatkan nampan air ke lampu. Sampai-sampai saya taruh di rak telur juga masih belum bisa didapatkan kelembapan yang diinginkan. Oke, biasanya kalau saya kawan, ya prosesnya banyak ya. Kalau untuk masalah kelembapan itu prosesnya banyak. Dari mulai mungkin apa namanya hmm, terlalu rapat telur bisa jadi juga, ya kan? Terlalu apa namanya? Terlalu kelebaran ventilasi juga bisa juga, ya kan? Nah, bola lampunya putus. Nah, hidup lagi kita sentil. Ya, mulai dari ventilasinya, terus kemudian bisa jadi dari apa ya? Kalau bola lampu saya rasa enggak ya. Ya, bisa jadi mulai dari ventilasinya juga bisa juga. Ya kan, macam-macam kendalanya itu kalau untuk meningkatkan apa namanya kelembapan itu. Nah, jadi di sini coba kami bantu ya menurut pengalaman saya. Ini mesin saya kapasitas 1000 ya 1200-an juga ya, kurang kurang lebih juga ya, sama ya. Ya sebenarnya di suhu seperti itu juga ya tetap menetas ya, tetap menetas. Cuman kan kurang efektif kadang-kadang tuh. Nah, itu mesin saya ini kelembapannya itu kawan, 40, kadang 50 ya, dari 40 ke 50. Mau naik 60 susah. Ada yang satunya, ada yang tiga itu mesin saya itu kelembapannya di 65 terus. 60 70 terus. Nah, ini memang mesin saya yang satu ini memang agak kesulitan juga saya. Sama, kendala kita sama kawan. Nah, berarti dari sini masnya yang dari Jawa Timur nggih. Jadi kita sama-sama ada problem sih sebenarnya di sini. Untuk mesin saya yang satu ini ya, yang ini ya, yang ini. Kalau untuk yang di sana, nah itu, yang itu aman. Nah, apalagi yang itu aman, yang itu ke sana aman semua. Cuman problemnya yang di sini ini memang, nah ini sengaja ini memang pas ini. Tuh, kelembapan saya seperti itu kawan, di hygrometernya 40, ya kan 40. Biasanya ini di ventilasinya ini biasanya saya tutup kalau untuk meningkatkan kelembapannya itu sudah kita tutup ya, tadi kita buka. Itu kita tutup. Nah, itu kita buka sedikit, yang ini kita buka full ya, yang ini kita buka full, yang di sana itu kita tutup.
Nah, itu kita tutup. Terus kemudian biasanya saya, pengalaman saya loh ya, kita berbagi pengalaman. Mungkin boleh dianggap ini pengalaman pribadi, cuman ya nggak tahu lah nanti. Tapi biasanya ini dipakai dengan kawan-kawan juga, ada yang sebagian juga ya berhasil lah, banyak yang berhasil. Jadi biasanya saya kalau mau meningkatkan itu gini, ya dari segi sekian banyaknya ini caranya tadi sudah diganti gonta-ganti bola lampu, terus kemudian mungkin dari suhu, terus kemudian dari air ditekatkan. Nah, ini biasanya kalau saya cara meningkatkan untuk menaikkan kelembapan itu seperti ini kawan. Nih, saya bantu menggunakan semprotan. Ya, saya bantu menggunakan semprot biar dia agak basah gitu. Tapi kita nyemprotnya ke atas. Jangan ke bagian telurnya, ya. Nah, ini kita semprotkan ke bagian atas kawan. Tuh, jadi nanti terus kita tutup. Biasanya ini nanti kelembapannya naik, tapi hanya sementara Pak. Iya, hanya sementara Pak. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi ya. Kita kemudian nanti kita tutup kawan, ya. Kita tutup. Nah, terakhir itu berapa kita lihat? Masih di sekitar 40-an ya. Nih, coba kita tutup. Nah, di sini biasanya ya, biasanya dia mau naik. Biasanya mau naik. Nah, terus timbul beberapa pertanyaan. Busuk nggak Pak kalau kayak gitu? Ya, saya sering seperti ini kawan. Saya sering seperti ini. Memang betul ini dipertanyakan. Karena apa? Kelembapan itu mempengaruhi persentase ke penetasan. Sebenarnya persentase itu ya banyak sih kendalanya. Ada yang dari telur, ada yang kemungkinan dari apa ya? Yang kemungkinan dari mesin sendiri, terus kemudian dari fertil telurnya, itu banyak sekali sih kendalanya itu kan. Kalau kita mengikuti itu banyak sekali kawan. Kendalanya itu banyak sekali kalau masalah di persentase daya tetas itu banyak di situ. Nah, kenapa memang kelembapan ini dicari? Nah, itu naik kawan. Itu mulai naik ya. Kelembapan ini memang kalau bisa di atas 50 ya, syukur 60 ya, 63 ya, 60 70. Itu nanti memang daya tetasnya luar biasa kawan. Luar biasa. Timbul lagi pertanyaan, Pak, kalau disemprot seperti ini kan hanya sementara. Nanti kalau airnya kering kan dia turun lagi. Nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau saya. Iya kan? Kalau di situ 50, kalau kita bantu naikkan semprot, nah itu sudah naik kawan. Kita bantu semprot biasanya bisa tembus ke 60. Ya biasanya itu saya semprot itu terus kenaikan itu bertahan berapa jam. Biasanya itu sekitar 4 jam ke sana itu ya dari semprot kemudian sampai 4 atau 5 jam itu dia suhunya masih bertahan. Kemudian nanti turun lagi. Nah, nyemprotnya itu gimana Pak? Apakah di setiap hari? Ya, setiap saya selesai membolak-balikkan ya seperti tadi, saya bolak-balik, kemudian terus saya semprot, terus saya tutup. Jadi untuk memicu menaikkan kelembapan. Tujuannya apa? Kerabang telurnya itu biar agak lembut kawan. Jadi nanti daya tetas mereka itu lebih persentasenya lebih meningkat. Karena apa? Telur ini kalau lembut memudahkan si puyuh ini untuk memecah keluar. Gitu ya. Lebih mudah untuk memecahkan keluarnya si DOG puyuh itu tadi. Tapi kalau kelembapan kurang, makanya itu tadi kawan. Sulit dia mau memecahkan itu. Apalagi kalau cangkang kerabang telurnya itu terlalu tebal sehingga menimbulkan kesusahan bagi DOG puyuh itu sendiri. Nah, itu mulai naik ya kawan. Nah, gitu. Kalau saya sih seperti itu ya, pengalaman saya tuh tadi di 40, sekarang di 50. Itu akan naik terus kawan. Biasanya sih sampai ke 60 biasanya. Kalau kita semprot seperti itu. Tuh ya, tuh naik terus ya. Tadi di 40 ini mau ke 50. Dia akan proses naik terus kawan di hygrometernya itu. Tuh.
Ya, mohon maaf kalau kameranya agak goyang-goyang sedikit kawan. Nah, itu ya. Hampir naik. Dia naik terus dia. Ya, temperaturnya dia naik terus. Hygrometernya dia naik terus. Itu hygrometer kawan yang bulat. Kalau yang ke sana itu, nah itu termometer ruangan. Kalau termometer ruangan saya nggak berpatokan ke situ. Saya tetap berpatokan ke ini, ke digital. Nih, saya berpatokan ke sini. 35 suhunya, 0,6. Padahal di sini nanti 38,5 saya buat. Kemudian mati di 37, hidup lagi di 37,5. 38,5 itu mati. Hidup kemudian nanti di 37,5. Nah, itu akan naik terus kawan, ya sembari panasnya naik, ini juga ikut naik. Nah, kan sudah ke 50 kan. Nah, gitu kawan. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, ya pengalaman saya pribadi untuk menaikkannya ya seperti itu tadi. Saya semprot kawan. Di sini saya tidak ada setting-settingan. Ya saya pure apa adanya, saya turun. Ya pure memang kita apa ya? Ya berbagi pengalaman. Saya itu juga belajar juga ya otodidak lah. Juga nggak ada gurunya dan juga saya tuh nggak ada ini ya, nggak ada sekolahnya ke situ. Hanya belajar dari step by step dari pengalaman pribadi sendiri gitu loh. Tuh, sudah ke 50 ya. Nanti biasanya dia sampai ke 60 itu biasanya. Tuh. Ya sebenarnya kalau untuk suhu kelembapan itu 60 70 itu aman. 50 ke atas lah. 50 60 70 itu aman. Memang kendala mesin saya itu yang satu inilah memang yang terjadi permasalahan kelembapan di sini. Ya, berbagai macam cara saya akali betul dengan kawan yang di Jawa Timur tadi memang kesulitan, saya juga kesulitan seperti itu. Nah, tapi salah satunya jalan ya itu tadi kawan. Saya bantu semprot, cuman setelan airnya jangan terlalu kencang yang keluar ya. Artinya kayak seperti embun sajalah yang keluar itu. Syukur-syukur ada kayak semacam apa ya? Botol minyak wangi atau apa yang bekas, jangan masih ada minyak wanginya di situ ya sayang gitu. Nah itu terus meningkat kawan ya, tuh kita pahami dari situ, terus meningkat tadi di 40 ya, ini sampai ke 50. Oke, mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya. Terima kasih ya, ini berbagi pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.